Halo pemirsa Monas TV, senang sekali saya Andra Ririn Karina dapat kembali menjumpai Anda dalam Monas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, makanan manis seperti coklat dan es krim sering menjadi pilihan utama anak-anak. Namun di balik kenikmatannya, ada risiko besar terhadap kesehatan. Lantaran jika dikonsumsi secara berlebihan, dapat menyebabkan gigi berlubang. Berikut liputannya untuk Anda. Anak-anak sangat menggemari makanan manis. Coklat, es krim, dan biskuit pun sering menjadi pilihan yang menggiurkan. Namun konsumsi berlebihan makanan manis ini berdampak langsung pada kesehatan gigi anak. Makanan manis cenderung menempel di permukaan gigi. Dan jika tidak dibersihkan dengan benar, makanan ini akan menjadi sarang bakteri. Bakteri ini mengubah sisa makanan menjadi asam, yang akhirnya melarutkan struktur gigi dan menyebabkan gigi berlubang. Dokter spesialis kedokteran gigi anak Universitas Hasanuddin, Dr. Gigi Andi Sri Permatasari SPKGA, menjelaskan jika konsumsi makanan manis yang terus-menerus dapat meningkatkan risiko gigi berlubang pada anak-anak. Di mana tanda awal gigi berlubang adalah kemunculan bercak putih atau white spot pada permukaan gigi. Ini merupakan tanda mulai terjadinya pelarutan mineral pada struktur gigi. Kalau tidak segera ditangani, gigi anak-anak akan mudah berlubang dan memicu masalah lainnya. Nah, anak-anak tersebut ketika mereka mengkonsumsi makanan-makanan yang manis, makanan-makanan yang manis itu akan melengket pada permukaan gigi. Kemudian apalagi ditambah misalnya coklat, es krim, roti, itu semua makanan kalau di kedokteran gigi itu kenal dengan istilah makanan yang kariogenik. Nah, makanan yang kariogenik ini yang makanan dapat menyebabkan timbulnya dengan gigi yang berlubang, atau dalam istilah kedokterannya kita kenal dengan karies. Nah, ketika makanan lengket, makanan manis dikonsumsi secara terus-menerus oleh anak-anak, dari perilakunya kan mereka suka mengkonsumsi banyak makanan yang manis. Nah, ketika makanan tersebut tertinggal di dalam gigi, melengket, nah makanan tersebut itu nantinya akan menyebabkan bakteri tersebut mengolah makanan tersebut dan hasil akhirnya adalah asam. Ya, jadi hasil akhirnya itu asam yang nantinya dalam kondisi mulut kita itu dia akan sifatnya asam, dan asam tersebutlah yang akan melarutkan permukaan dari ataupun struktur dari gigi. Jadi di gigi kita itu ada strukturnya, yaitu enamel, email, dentin, dan pulpa. Nah, ketika struktur emal ini larut, maka akan terbentuklah lubang. Apalagi intensitas konsumsi makanannya itu luar biasa sering seperti itu. Itulah kenapa bisa menyebabkan gigi berlubang dari si makanan manis ini. Dan salah satu faktor juga adalah dari adanya bakteri. Jadi bakteri yang menyebabkan gigi berlubang itu kita kenal dengan Streptococcus mutans. Itu. Meski demikian, Dr. Andis menyarankan agar orang tua untuk tidak sepenuhnya melarang anaknya makan makanan manis, tetapi mereka harus memperkuat struktur gigi dengan aplikasi topical fluoride yang dapat mencegah gigi berlubang dengan meningkatkan mineralisasi gigi. Selain itu, orang tua juga diminta berperan aktif dalam menjaga kebersihan gigi dan mulut anak, serta membawa mereka ke dokter gigi untuk pemeriksaan rutin. Apabila gigi anak sudah berlubang, hal itu dapat mengganggu tumbuh kembang mereka secara umum, di mana anak akan susah makan dan tidurnya terganggu, yang akhirnya menghambat proses pertumbuhan. Feni Septiani Samuel, Monas TV. Pemirsa, tumbuhnya rambut uban di usia muda memicu kekhawatiran lantaran dianggap sebagai tanda penuaan. Lantas apa penyebab dan bagaimana pencegahannya? Simak informasi selengkapnya untuk Anda. Kemunculan rambut putih atau uban pada usia tua tentu adalah hal yang lumrah, sebab selama ini uban disebut sebagai tanda seseorang mulai menua. Namun, jika munculnya uban itu pada kalangan usia muda, maka akan menimbulkan kekhawatiran. Diungkapkan, munculnya uban di usia muda bisa terjadi pada usia di bawah 25 tahun untuk ras Asia. Sementara untuk ras Afrika adalah di bawah 35 tahun. Menurut dokter spesialis kulit dan kelamin Universitas Hasanuddin, Dr. Farida Ilyas, berbagai faktor penyebab seperti faktor usia, kadar produksi melanin dalam tubuh pun berkurang akibat dari kerusakan sel karena proses penuaan, sehingga menyebabkan munculnya uban. Pada umumnya, terdapat dua jenis melanin yang menentukan warna rambut adalah eumelanin dan phenomelanin. Rambut akan berwarna lebih gelap jika eumelanin lebih dominan daripada phenomelanin.
Sementara itu, jumlah melanin yang sedikit membuat rambut tumbuh menjadi berwarna abu-abu dan akhirnya putih. Selain faktor usia, ada pula faktor genetik, di mana faktor keturunan juga bisa menyebabkan munculnya uban di usia muda. Seperti beberapa ras tertentu yang memiliki warna rambut berbeda selain hitam. Dr. Farida Ilyas juga menilai jika paparan radikal bebas termasuk sinar matahari UV juga adalah penyebabnya. Jika paparan ini berlebihan, akan berdampak pada terjadinya stres oksidatif dalam tubuh dan menyebabkan keseimbangan fungsi tubuh bisa terganggu. Kondisi ini kemudian memicu munculnya tanda penuaan dengan cepat, termasuk tumbuh uban di usia muda. Ada pula faktor kekurangan nutrisi yang memicu tumbuhnya uban di usia muda. Menurutnya, kekurangan vitamin B12 atau anemia perniciosa dapat melemahkan sel-sel rambut dan menurunkan produksi melanin. Baik, yang pertama itu terjadi penurunan sintesis dan transfer dari melanin. Jadi yang memberi warna ke kulit kita termasuk rambut namanya melanin. Itu sintesis dan transfernya menurun sehingga tidak memberi warna yang baik. Atau kekeringan atau kerja berlebihan dari stem cell melanin ini dan melanositnya terlalu bekerja keras sehingga tidak maksimal memberi warna pada rambut. Genetik tadi seperti yang saya jelaskan, genetik atau epigenetik. Terus ras, gender, dan riwayat keluarga. Jadi memang ada beberapa ras memang rambutnya putih, jadi alami ya, bukan suatu proses patologis. Kemudian penuaan. Jadi uban itu merupakan suatu proses alami pada orang yang mengalami penuaan. Jadi memang ada dan bukan suatu hal yang negatif atau yang berbahaya gitu kan. Kemudian stres oksidatif. Jadi misalnya kita sering terpapar sinar ultraviolet itu menimbulkan oksidan sehingga merusak daripada melanosit. Kemudian stres hormonal. Jadi di dalam tubuh kita harus ada keseimbangan hormonal. Sehingga rambut kita tidak cepat ubanan dan kulit kita tidak menua dini. Memang ada penyakit sistemik ya dalam tubuh kita. Kita tidak bisa pungkiri bahwa beberapa penyakit membuat kesehatan kita menurun juga bisa menimbulkan kita menjadi ubanan dini. Kemudian nutrisi, vitamin terutama B12 asam folat itu adalah suatu komponen yang sangat diperlukan untuk nutrisi rambut. Kemudian lifestyle atau gaya hidup dengan faktor lingkungan. Itu semua bisa mempengaruhi orang untuk menderita prematur gray hair atau ubanan dini. Dr. Farida menambahkan terdapat 3 fase pertumbuhan pada rambut, di antaranya anagen atau masa pertumbuhan, catagen atau masa transisi, dan telogen atau masa istirahat. Ia menyarankan perawatan pada rambut yang sudah beruban adalah mengetahui pasti penyebabnya, tidak mencabutnya, dan menggunakan pewarna rambut dengan bahan yang alami, serta obat yang aman seperti latanopros. Cari tahu dulu penyebabnya apa, atasi penyebabnya ya. Kemudian vitamin-vitamin, seperti tadi saya katakan vitamin B12 dan asam folat, itu wajib dikonsumsi. Bisa mencat rambut dengan memilih bahan alami atau bahan sintesis, terserah, itu termasuk bagaimana mengatasi ubanan dini ya. Kemudian ada perawatan medis PUVA, karena PUVA ini menstimulasi dan memicu pewarnaan kembali pada rambut ya. Pada rambut, dan kemudian rambutnya akan menghitam. Jadi ada juga orang konsumsi obat namanya lanolopros. Nah, untuk penyakit yang lain, jadi dia diobati dengan lanopros, kemudian ternyata rambutnya menghitam kembali. Jadi ada juga untuk mengatasinya dengan obat-obatan. Kemudian bagaimana pencegahannya? Tadi kan yang sudah beruban, yang belum beruban nih ya. Minum antioksidan, vitamin B12, asam folat. Jadi ada regimen harian. Jadi kalau kita mau mencegah, hari ini saya mau minum ini gitu. Jadi memang ada kita atur regimen harian untuk menutrisi rambut kita. Kemudian jaga kesehatan tubuh secara menyeluruh, itu akan mempengaruhi.
Untuk mencegah munculnya uban di usia muda, dirinya menyarankan untuk mengonsumsi antioksidan seperti vitamin B12, menjaga kesehatan tubuh, memperhatikan fase pertumbuhan rambut, dan penggunaan obat-obatan pendukung. Zulkarnain, Unhas TV. Perpustakaan Umum Kabupaten Goa dengan beragam fasilitasnya kini hadir, memanjakan pecinta buku dan pelajar. Tempat ini telah menjadi destinasi utama petualangan literasi. Seperti apa fasilitas di tempat ini? Berikut liputannya untuk Anda. Di tempat satu ini pasti kalian udah nggak asing lagi. Yaps, Gedung Layanan Perpustakaan Umum Kabupaten Goa. Tepatnya di Jalan Masjid Raya nomor 36, Sungguh Minasa, Kecamatan Somboopu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Tempat ini udah jadi favorit bagi para pecinta literasi. Begitu kita masuk, suasana nyaman dan tenang langsung menyambut kita. Bikin betah untuk baca dan belajar deh. Tapi ingat, registrasi dulu di komputer yang sudah ada ya. Salah satu yang bikin perpustakaan ini keren, yaitu koleksi bukunya yang banyak banget. Dari buku fiksi sampai non-fiksi, semua ada di sini. Jadi buat kalian yang suka membaca, ini adalah surga yang wajib banget dikunjungi. Nah, untuk waktu operasional, lebih jelasnya kita tanya langsung ke pengelolanya yuk. Operasionalnya itu setiap hari ke Senin sampai Jumat. Senin sampai Kamis itu di jam 8 sampai jam 4. Kalau hari Jumat itu dari jam 8 sampai setengah 5. Di sini juga ada area baca yang nyaman. Lengkap dengan meja dan kursi ergonomis, kalian bisa duduk santai sambil menikmati buku pilihan. Suasana tenang di sini juga pas banget buat fokus belajar. Buat kalian yang butuh internet, jangan khawatir, perpustakaan ini juga ada wifi gratis. Jadi kalian bisa cari informasi atau kerjain tugas online dengan gampang. Kalau mau pinjam atau cari buku, juga ada komputer yang bisa dipakai untuk akses katalog perpustakaan. Berhubung di sini sangat ramai, yuk kita tanya-tanya pengunjung, gimana sih tanggapan mereka tentang perpustakaan ini? Menurut saya sejauh ini perpustakaan di kabupaten gua fasilitasnya cukup memadai ya, cukup estetik juga vibes-nya untuk kalangan anak-anak muda dan buku-bukunya lumayan cukup lengkap. Tapi ada beberapa buku yang pernah saya cari tapi belum tersedia di sini. Tapi untuk mengerjakan tugas, skripsi, penelitian atau dan lain-lain itu sangat bisa dilakukan di sini karena tenang sekali harapannya untuk perpustakaan ini pengelolaannya mungkin bisa lebih diinformasikan lebih lebih detail lagi tentang jumlah kunjungan pada hari ini, mungkin di operatornya di depan bahwasanya apakah masih ada tempat yang kosong kah atau meja-meja yang masih bisa digunakan karena beberapa yang saya lihat pengunjung itu sudah simpan barangnya di loker, sudah bawa barang-barang yang dapat dibawa masuk, tapi pas sampai di dalam itu ternyata tidak dapat tempat dan akhirnya kembali lagi keluar untuk mencari tempat-tempat baru untuk kerjakan tugas-tugasnya seperti itu. Oh ya, dan buat yang bawa kendaraan, parkirannya luas, jadi kalian bisa parkir dengan nyaman dan aman. Jadi itu dia teman-teman, fasilitas-fasilitas yang ada di Gedung Layanan Perpustakaan Umum Kabupaten Goa. Jangan ragu untuk datang dan eksplor koleksi bukunya. Sampai jumpa lagi bersama Ririn dan Ical. Bye! Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran gelar rapat pleno terbuka pelantikan Rektor Universitas Padjadjaran periode 2024 hingga 2029. Serah terima jabatan dan pisah sambut Rektor Unpad melalui rapat pleno ini, Profesor Arif Kartasasmita resmi menjadi Rektor Unpad. Berikut laporan tim Divia Unpad TV untuk Unas TV. Bertempat di Geraha Sanusi Harjadinata Bandung, berdasarkan keputusan Majelis Wali Amanat Unpad nomor 07/UN6 MWA/Cap/HK/2024 tentang penetapan dan pengangkatan Rektor Universitas Padjadjaran periode tahun 2024 hingga 2029. Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran menetapkan Profesor Arif Syamsulaksan Kartasasmita, dokter spesialis mata konsultan MKes PhD sebagai Rektor Universitas Padjadjaran periode 2024 hingga 2029. Dalam arahan Ketua MWA Unpad, Dr. Arif Yahya memaparkan target dan 3 program utama MWA Unpad. Adapun 3 target utama Rektor baru Unpad adalah peningkatan peringkat internasional Unpad menjadi 300 besar dunia,
meningkatkan pendapatan Unpad menjadi 3 triliun rupiah melalui diversifikasi sumber pendapatan dan meningkatkan remunerasi yang setara dengan industri pada position class yang sebanding dengan 3 triliun rupiah per tahun. Ditemui usai pelantikan, Rektor Universitas Padjadjaran, Profesor Arif Syamsulaksan Kartasasmita, menyebut selain 3 target utama yang harus dilakukan, program yang akan dilakukan dalam waktu dekat adalah merespon disrupsi teknologi informasi secepatnya. Pria kelahiran 57 tahun lalu ini juga menyebut komitmennya melalui UKT berkeadilan bagi mahasiswa, serta memperbaiki kualitas pendidikan yang unggul, bermanfaat, dan mendunia. Tadi sudah sampaikan oleh Ketua MWA bahwa ada 3 target utama yang harus kita penuhi. Dan tadi juga Pak Ketua MWA menyampaikan bahwa hal yang paling harus cepat dilakukan dan salah satunya adalah merespon terhadap disrupsi teknologi digitalisasi. Jadi mungkin di tahap awal kita akan coba menata lebih kuat lagi apa yang sudah Prof. Rina lakukan dari hasil selama ini. Mudah-mudahan dalam waktu yang lebih cepat kita dapat bisa mencapai target yang disampaikan oleh MWA. Mudah-mudahan, jadi harapannya adalah seluruh elemen Unpad bisa bersama-sama saling membahu-membahu, karena tentu saja organ rektorat sendiri tidak bisa, jadi mudah-mudahan para dosen, tendik, dan juga alumni, mahasiswa, semua dapat bekerja sama untuk menjaga target. Ya, saya dititipi oleh Prof. Rina, jadi bahwa Unpad ini tetap dengan prinsip UKT berkeadilan. Jadi kami tidak akan membebani mahasiswa dengan biaya UKT yang lebih tinggi, selama ini sudah sangat baik. Jadi saya pikir kita akan lanjutkan kebijakan Prof. Rina, namun kita akan mencari sumber pembiayaan lain yang bisa untuk memperbaiki kualitas pendidikan ke arah unggul dan bermanfaat bagi dunia. Penjabat Gubernur Jawa Barat sekaligus anggota Majelis Wali Amanat Unpad, B. Triadi Mahmudin, yang juga hadir dalam pelantikan ini, berharap Universitas Padjadjaran berkontribusi dalam mengelola sampah, tak hanya di Bandung Raya. Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga berencana melakukan kerjasama yang akan dilakukan bersama Universitas Padjadjaran, serta penanganan stunting, kemiskinan, dan pengembangan rumah sakit. Arif menjadi rektor ke-13 dan juga tentu terima kasih kepada Prof. Rina yang sudah menjadi rektor selama 5 tahun di rektor ke-12 dan tentunya akan banyak kami kerjasamakan dengan Unpad. Pertama tadi saya sampaikan ke Prof. Arif terkait persampahan, saya minta tolong ke Prof. Arif untuk karena persampahan adalah yang sangat urgent saat ini dan nanti kami akan bicara lagi lebih lanjut itu yang terkait dengan yang pertama gitu, saya sampaikan itu dan nanti mungkin banyak bisa kerjasamakan, jadi stunting sudah pasti, masalah kemiskinan dan juga pengembangan rumah sakit nanti seperti apa di Unpad. Ada detailnya mungkin Pak, arahan dari Bapak untuk sampah, harapannya sampah sih seperti itu apa? minta tolong dari hulu, itu aja sesederhana itu. Jadi dari hulu, jadi yang penting bagaimana pengurangan sampah di Jawa Barat tidak hanya yang urgent kan Bandung Raya, tapi sebetulnya harusnya seluruhnya Jawa Barat kita bisa mengurangi sampah. Bagaimana nanti kami akan bertemu untuk membahas hal-hal detail terutama sampah, mungkin ada yang lain. Peran serta dan partisipasi bersama Sivitas Unpad diharapkan oleh Rektor Unpad Profesor Arif Syamsulaksan Kartasasmita untuk mewujudkan World Class University. Dari Bandung, Jawa Barat, tim Divi Unpad TV melaporkan untuk Unhas TV. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Andrea Ririn Karina mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.